Rasul adalah manusia-manusia pilihan, yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membina mereka agar melaksanakan ajarannya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Quran. Alladzina yubalayuna risalatillahi wa yash'aunahu wa la yash'auna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiban. Ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tiada takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Asholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa berjumpa di kesempatan ini, dalam keadaan sehat dan bahagia. Marilah kita haturkan salam taklid kita kepada junjungan kita Nabi Agung, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sobatku, lanjut ke dalam materi. Di dunia ini, sebenarnya banyak nabi dan rasul yang telah diturunkan, tetapi yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah sebanyak 25 nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi dan menyampaikan petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membina mereka agar melaksanakan ajarannya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Quran. Alladzina yubalayuna risalatillahi wa yash'aunahu wa la yash'auna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiban. Ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tiada takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, yaitu, seorang Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada seluruh umatnya. Para Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta 1 sifat jais, yaitu, sidik artinya, benar. Mustahil ia kizib yang artinya, dusta. Amanah artinya, dapat dipercaya. Mustahil, khianat yang berarti curang. Tablik yaitu menyampaikan wahyu kepada umatnya. Mustahil, kitman artinya menyembunyikan wahyu. Fatonah yang berarti pandai atau cerdas. Mustahil, jahlun artinya bodoh. Bersifat jais yaitu arodul basyariyah yang bisa diartikan sifat-sifat sebagaimana manusia. Sekedar mengingatkan kembali. Baik sobat, hari ini saya akan ceritakan asal mula kenapa Allah harus menciptakan makhluk yang disebut manusia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Para malaikat pun bertanya,
tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu makhluk yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, saling bunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 30. Menurut syariat Islam, Adam tidak diciptakan di bumi, tetapi diturunkan di muka bumi sebagai manusia dan diangkat ditunjuk Allah sebagai khalifah pemimpin, pengganti, penerus di muka bumi atau sebagai makhluk pengganti yang sebelumnya sudah ada makhluk lain. Maka dengan kata lain adalah, Adam bukanlah makhluk berakal pertama yang memimpin di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan 3 jenis makhluk berakal yang diciptakan Allah, yaitu manusia, jin, dan malaikat. Manusia dan jin memiliki tujuan penciptaan yang sama, oleh karena itu sama-sama memiliki akal yang dinamis dan nafsu, namun hidup pada dimensi yang berbeda. Sedangkan malaikat hanya memiliki akal yang statis dan tidak memiliki nafsu karena tujuan penciptaannya sebagai pesuruh Allah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada makhluk berakal lain selain ketiga makhluk ini. Dari ayat Al-Baqarah ayat 30, banyak mengundang pertanyaan, siapakah makhluk yang berbuat kerusakan yang dimaksud oleh malaikat pada ayat tersebut? Ulama berpendapat bahwa makhluk berakal yang dimaksud tidak lain adalah jin, seperti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan. Yang dimaksud dengan makhluk sebelum Adam diciptakan adalah jin yang suka berbuat kerusuhan. Diciptakanlah Adam oleh Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah disempurnakan bentuknya, maka ditiupkanlah roh ke dalamnya, sehingga ia dapat bergerak dan menjadi manusia yang sempurna. Saat semua makhluk penghuni surga bersujud, menyaksikan keagungan Allah itu, hanya iblis dari bangsa jin yang membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah, karena merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam. Hal itu disebabkan karena iblis merasa diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Kebanggaan akan asal-usul menjadikannya sombong dan merasa enggan untuk bersujud menghormati Adam, seperti para makhluk surga yang lain. Karena kesombongannya itulah, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga, dan mengeluarkannya dari barisan para malaikat, disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya, hingga hari kiamat kelak. Di samping itu, semua golongan jin telah ditetapkan sebagai penghuni neraka yang abadi. Iblis dengan sombong menerima hukuman itu, dan ia hanya memohon kepada Allah untuk diberi kehidupan yang kekal hingga kiamat. Allah memperkenankan permohonannya itu. Iblis mengancam akan menyesatkan Adam sehingga ia terusir dari surga. Ia juga bersumpah akan membujuk anak cucunya dari segala arah untuk meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang sesat bersamanya. Allah kemudian berfirman, bahwa setan tidak akan sanggup menyesatkan hambanya yang beriman dengan sepenuh hati.